Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Fractalen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Kabut darah keruh melonjak ke segala arah dari cincin berwarna putih. Itu dengan cepat diaglomerasi menjadi sosok berwarna darah di dalam gua. Sosok ini baru saja muncul ketika bau busuk menyebar. Namun, dua orang di dalam gua itu bukanlah orang biasa. Emosi negatif semacam ini tidak berhasil menggerogoti pikiran mereka. Semangat ganas itu baru saja muncul saat melihat Xiao Yan dan Tian Huo Zunze. Mungkin karena ia ditangkap terakhir kali ia melihat orang-orang ini. Namun sebenarnya ia tidak menerkam mereka. Sebaliknya, ia berbalik, berubah menjadi bayangan darah yang melesat keluar dari gua. Tampaknya ia takut pada mereka dan sebenarnya berusaha melarikan diri. HMPH, kamu ingin melarikan diri? Tian Huo Zunze mendengus dingin saat melihat tindakan roh ganas itu. Tangannya terkepal dan api hati jatuh di depannya dengan cepat menyebar. Itu berubah menjadi jaring api saat ia keluar. Akhirnya, ia berhasil menutup pintu keluar gua tepat sebelum sosok darah itu mencapainya. Ketakutan melintas di mata roh ganas yang berwarna darah ketika melihat jaring api yang tak terlihat. Meskipun ia tidak memiliki kecerdasan, nalurinya mengatakan bahwa jaringan api tak kasat mata di depannya ini akan menyebabkan kerugian besar. Sosok darah yang mengalir deras itu dengan paksa menghentikan tubuhnya yang sedang menyerang di tengah pekikan yang memekakkan telinga. Setelah itu, ia menenangkan tubuhnya di tempat yang hanya berjarak 5 kaki dari jaring api. Tubuh itu terhenti. Namun sebelum sosok berdarah itu bisa bersukacita, Tian Huo Zunze melambaikan lengan bajunya. Seseorang dapat menyaksikan jaring api jatuh sebelum berubah menjadi sesuatu seperti serigala lapar, menyerbu ke depan. Jaring itu membungkus roh ganas itu, yang tidak bisa mundur tepat waktu. Jaring api baru saja melakukan kontak dengan tubuh roh ganas itu dan segera mengeluarkan gelombang kabut putih. Suara cici berulang kali muncul. Hal itu juga dibarengi dengan perjuangan habis-habisan semangat yang garang. Meski tidak memiliki kecerdasan apapun, api hati jatuh dapat memengaruhi semangatnya. Sulit untuk menghindari rasa sakit yang membakar yang berasal dari jiwa seseorang. Gelombang kabut kental berwarna darah melonjak dari tubuh roh ganas itu saat ia berjuang. Setelah itu, kabut bertabrakan dengan jaringan api tak kasat mata di sekitarnya. Mereka mulai mengikis satu sama lain dengan ganas dan kejam. Ekspresi dingin melintas di mata Tian Huo Zunze ketika dia melihat pembalasan dari roh ganas itu. Tangannya tiba-tiba berubah dan jaring api mulai menyusut perlahan. Saat jaring api ini menyusut, tubuh roh ganas di dalamnya juga menjadi lebih kecil. Xiao Yan, tingkatkan kekuatan api hati yang jatuh. Tian Huo Zunze tiba-tiba berteriak sambil menatap jaringan api yang menyusut. Xiao Yan, yang sudah menunggu perintah di sampingnya, segera menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan gelombang Daoqi keluar. Akhirnya mendarat di jaring api. Daoqi dengan cepat ditelan oleh jaring api. Setelah Daoqi dikonsumsi oleh jaring api, nyala api tak kasat mata yang menempel di permukaannya menjadi lebih padat. Di sisi lain, roh ganas di dalam berulang kali mengeluarkan pekikan marah karena pemanggangan tersebut. Tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, terlalu sulit untuk melepaskan diri dari kekangan jaringan api. Terus perkuat, Tian Huo Zunze melirik ke arah roh yang masih berjuang dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Ekspresi Xiao Yan tenang. 10 jarinya menjentikkan berulang kali dan banyak pilar Daoqi meletus. Akhirnya, mereka sepenuhnya menyatu dengan jaring api. Dengan tambahan Daoqi yang lebih banyak, suhu api hati jatuh menjadi menakutkan. Pada akhirnya, roh ganas itu akhirnya meletus di tengah tangisan tajam yang menyedihkan, dan berubah menjadi kabut kental berwarna darah yang melayang di dalam jaring api. Tian Huo Zunze menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Segel di tangannya berubah dan jaring api perlahan-lahan tersebar. Itu segera diaglomerasi menjadi kuali api setinggi 10 kaki yang terbuat dari api. Gugusan kabut kental berwarna darah tersangkut di dalam kuali. Kejutan juga terlintas di mata Xiao Yan saat dia mempelajari metode cerdik Tian Huo Zunze dalam menggumpalkan kuali api. Dia memang layak sebelumnya menjadi seorang elit Douzun. Xiao Yan mengakui bahwa metode pengendalian apinya jauh lebih rendah daripada miliknya. Tian Huo Zunze benar-benar pantas menyandang namanya. Tian Huo, berarti api langit suhu di dalam kuali api sangat menakutkan. Dengan dimurnikan di bawah suhu tinggi itu, kumpulan kabut darah kental perlahan menjadi pucat. Xiao Yan tahu bahwa selama warna darah di dalamnya benar-benar dimurnikan,
roh ganas itu akan berhasil dimurnikan menjadi sekelompok kekuatan spiritual yang sangat murni. Namun, proses penyempurnaan tersebut agak lambat. Kemungkinan besar seseorang akan mengalami kesulitan untuk sepenuhnya memurnikan roh ganas dengan kecepatan ini tanpa setidaknya 3 hingga 4 hari. Baiklah, selanjutnya, saya membutuhkan Anda untuk membantu saya memelihara kuali api ini. Aku yang sekarang tidak mampu menahan habisnya kuali api ini. Wajah Tianhuo Zunze menampakkan senyuman saat dia melihat kabut berwarna darah, perlahan-lahan dimurnikan di dalam kuali api. Setelah itu, dia tersenyum saat berbicara dengan Xiao Yan. Iya, Pak Tua Yao, santai saja. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Nyala api dikendalikan oleh Tianhuo Zunze. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyediakan doki yang cukup untuk menggerakkan api hati jatuh. Ini tidak menguras terlalu banyak kekuatan mentalnya. Xiao Yan pun tersenyum saat mendengar tawa Tianhuo Zunze. Dia mengangguk sedikit dan mengangkat kepalanya untuk melihat gua yang kosong. Dia tertawa pelan. Kalau begitu, aku akan